Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu eh, peneliti, periset dan mahasiswa sekalian. Ya, perkenankan saya malam ini menjelaskan atau menceritakan sedikit tentang eh, kenapa kita harus melakukan sebuah riset atau sebuah penelitian terhadap objek ya atau eh, potret sosial yang kita lihat atau kita tanggapi maupun kita hadapi. Ya, di video sebelumnya saya sudah agak menyinggung bagaimana kemudian uh, riset itu berkembang. Ya, kalau saya beri judul sejarah riset ya, uh, sangat sederhana. Jadi kali ini saya ingin menceritakan tentang hmm, kenapa kita harus melakukan riset. Ya, secara substansial orang melakukan riset itu karena ada dorongan atau ada keinginan yang kuat dari dalam diri seseorang ataupun kelompok untuk mendalami atau uh, mengeksplorasi ya, uh, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka tangkap, dan apa yang mereka pikirkan. Ya, berangkat daripada itu, kemudian menjadi dasar untuk seseorang melakukan penelitian. Artinya apa? Saya mau sampaikan, uh, riset tidak dibuat atas dasar sesuatu yang hanya terjadi tiba-tiba gitu ya. Namun sesuatu yang kemudian dipikirkan, dilihat, dipikirkan, dan kemudian diolah dalam pikiran kita yang menjadi pertanyaan dan mendorong kita untuk ingin mengetahui atau memperdalam sesuatu itu lebih jauh ya. Di samping ada juga kita riset atau kita melakukan penelitian untuk membandingkan ya, membandingkan yang substansinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita itu. Kenapa uh, ini lebih baik daripada ini? Apa penyebabnya? Gitu. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita harus melakukan penelitian. Nah, artinya kita melakukan sebuah tindakan, sebuah praktik yang memang sistematis, yang sudah ada prosedurnya, sudah ada standarnya untuk mendapatkan hasil, gitu ya. Jadi memang dasar untuk kemudian seseorang melakukan riset itu adalah dasar keingintahuan yang uh, yang besar ya, mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pendalaman, penggalian atau pengembangan daripada apa yang dia ketahui atau yang dia lihat. Oke, jadi sederhana aja bahwa saya ingin menyampaikan riset dilakukan dengan sebuah dasar keingintahuan yang kuat uh, dari seseorang maupun kelompok. Itu bagi saya hal sederhana saja. Uh, kita kemudian tidak bisa berbicara panjang lebar ketika uh, seseorang maupun kelompok tidak menginginkan atau tidak mengharapkan sesuatu itu menjadi lebih jelas atau menjadi lebih terang ya, apa yang dia saksikan gitu. Jadi substansi daripada riset, kembali saya singgung, mudah-mudahan bisa diingat bahwa riset atau penelitian itu didorong oleh rasa keingintahuan yang kuat dari seseorang maupun kelompok terhadap fenomena maupun uh, sebuah potret yang ada di dalam masyarakat. Terus akan lahir lagi pertanyaan ya, seperti gini. Uh, Satu sisi, oke, orang riset untuk mengeksplorasi, tapi bagaimana dengan membandingkan atau ingin mengembangkan gitu. Nah, membandingkan atau mengembangkan substansinya adalah mengetahui dulu gitu. Si A ingin membandingkan sesuatu itu ya, eh, artinya objek C dan D. Paling tidak dia harus mendalami salah satunya atau dia memang harus mendalami kedua-duanya untuk mengetahui kelebihan maupun kekurangan. Nah, artinya apa? Ketika membandingkan pun kita harus melakukan
pendalaman atau kita harus tetap melakukan eksplorasi. Gitu. Itu substansi daripada penelitian. Jadi kita harus terlebih dahulu mengetahui, baru kita bisa membandingkan ataupun mengembangkan. Riset-riset kita tentang pengembangan atau eh, perbandingan ya, komparasi misalkan, semuanya harus berdasar pada pengetahuan awal. Jadi tidak mungkin seseorang membandingkan atau mengembangkan sesuatu tanpa dia mengetahui dasarnya. Itu keyakinan saya. Jadi substansi lagi kita kembali ke riset bahwa dorongan kuat daripada seseorang atau kelompok untuk mendalami atau mengeksplorasi daripada objek yang menurut dia perlu didalami atau perlu lebih jauh dikaji, yang kemudian bisa dikembangkan untuk dibandingkan ataupun dikembangkan. Jadi demikian Bapak Ibu dan peserta didik, saya coba menggambarkan sedikit tentang kenapa kita melakukan riset dan apa yang kemudian bisa kita dapatkan dan kenapa riset itu harus kita lakukan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.